Dalam dunia hukum, tidak semua kejahatan dilakukan sendirian. Contoh, ada satu kasus pencurian, si A yang menyusun rencana, si B yang masuk ke dalam rumah, dan si C yang menyeberang kendaraan untuk kabur. Nah, begitu tertangkap, muncul satu pertanyaan, siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah cuma si B yang turun tangan langsung? Atau A dan C juga bisa kena pidana? Ternyata hukum pidana punya cara tersendiri untuk menilai semua ini melalui konsep yang disebut dengan penyertaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin, saya Elis Permatasari dengan NPM B1A025176. Saya merupakan mahasiswa Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan satu materi yang terdapat dalam hukum pidana, yaitu penyertaan. Penyertaan dapat diartikan sebagai keikutsertaan atau keterlibatan lebih dari satu orang, baik secara fisik maupun psikis, dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau sering disebut dengan KUHP memuat beberapa pasal tentang penyertaan, yaitu pasal 55 sampai dengan 60 di KUHP yang lama dan pasal 20 sampai 22 di KUHP yang baru. Nah, teman-teman, terkait sifat penyertaan dalam hukum pidana terdapat dua pandangan utama. Satu, dipandang sebagai dasar memperluas dipidananya orang. Dalam pandangan ini, penyertaan dipahami sebagai persoalan pertanggungjawaban pidana. Artinya, penyertaan bukan merupakan tindak pidana tersendiri, sebab bentuknya dianggap tidak sempurna. 2. Dipandang sebagai dasar memperluas dipidananya perbuatan. Dalam pandangan ini, penyertaan dipandang sebagai bentuk khusus dari tindak pidana sehingga penyertaan merupakan delik tersendiri. Dalam KUHP, penyertaan dibagi menjadi dua, yaitu pembuat dan pembantu. Pembuat terdapat dalam pasal 55 KUHP yang terdiri dari pelaku atau plager, menyuruh lakukan atau down plager, turut serta atau mede plager, dan penganjur atau uitlager. 1. Pelaku atau plager. Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau mereka yang melakukan tindak pidana. Pada pasal 55 KUHP, di dalamnya disebutkan siapa saja yang dapat dipidana sebagai pelaku, yaitu tidak hanya orang yang secara langsung melakukan tindak pidana, tetapi juga mereka yang ikut berperan. Yang kedua, menyuruh lakukan atau down plager. Satojit Kertanegara merumuskan down plager adalah seseorang yang mempunyai kehendak untuk melaksanakan suatu tindak pidana, tetapi orang yang mempunyai kehendak itu tidak mau melakukannya sendiri, sehingga ia mempergunakan atau menyuruh orang lain untuk melakukannya, dan orang yang disuruh itu adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terdapat dua pihak yang ada pada down plager. Orang yang menyuruh, yang disebut dengan manus domina. 2. Pembuat tidak langsung, atau orang yang disuruh, yang disebut dengan manus ministra. Unsur-unsur yang terdapat dalam down plager adalah: 1. Alat yang dipakai itu adalah manusia. Artinya, orang yang disuruh itu adalah manusia, tidak dapat diartikan lain seperti binatang atau barang. 2. Alat yang dipakai itu berbuat. 3. Alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, orang yang disuruh itu haruslah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana. 3. Turut serta atau mede plager. Menurut MVT, turut serta ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan suatu tindak pidana. Doktrin mengajukan dua syarat untuk adanya mede plager. Yang pertama, adanya kerjasama secara sadar. Artinya, harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan tindak pidana itu. 2. Ada pelaksanaan bersama secara fisik. Artinya, mereka sama-sama melakukan perbuatan dengan mempergunakan kekuatan tenaga mereka. Yang keempat, penganjur atau uitlager. Uitlager adalah
Orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Ada beberapa syarat dipidananya penganjur dan orang yang dianjur. Syarat dipidananya penganjur yaitu: 1. Ada kesengajaan menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana. 2. Menggerakkannya dengan menggunakan sarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Syarat dipidananya orang yang dianjurkan: 1. Putusan kehendak dari pembuat material ditimbulkan karena ada kausalitas dari hal-hal dipidananya penganjur. 2. Ada penganjur ketika pembuat material sudah melakukan tindak pidana yang dianjurkan atau sudah ada percobaan melakukan tindak pidana. 3. Pembuat material tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Nah, tadi saya menjelaskan bagian-bagian yang termasuk dalam pembuat. Sekarang kita bahas tentang pembantu. Pembantu terdapat dalam pasal 56 KUHP dalam pasal 56 sub 1 dan 2 membedakan pembantu atas dua jenis. Yang pertama, pembantu pada saat kejahatan dilakukan. Artinya, daya upaya pembantu di sini tidak dibatasi, boleh apa saja, baik material maupun moral. 2. Pembantu pada sebelum kejahatan dilakukan. Artinya, daya upaya pembantu di sini ditentukan secara limitatif dalam undang-undang, yakni kesempatan, sarana, dan keterangan. Ada beberapa penyertaan yang tak dapat kita hindari, seperti pasal 149 yaitu menyuap, pasal 238 membujuk orang untuk masuk dinas militer negara asing, pasal 279 bigami, pasal 284 perzinahan, pasal 345 menolong orang lain untuk bunuh diri. Nah, teman-teman, itu tadi adalah materi tentang penyertaan. Thank you for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.